Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Halo teman-teman SMK Wilayah 4, apa kabar? Semoga teman-teman baik-baik saja ya di rumah. Walaupun mungkin ada beberapa daerah yang sudah menerapkan new normal, tapi semoga kita tetap bisa menerapkan protokol yang berlaku ya teman-teman. Jadi teman-teman, kita akan kembali lagi di podcast SMK Bidang Map yang membahas tentang COVID-19 yang menjadi pandemi dunia saat ini. Kali ini kita akan kembali di dalam podcast ADC Part 3, yang dimana part 2 kemarin kita sudah mendengar bagaimana tanggapan ataupun arahan yang diberikan oleh Dr. Suryana Dwi Sartika sebagai spesialis penyakit dalam. Dan dalam ADC Part 3 kali ini kita telah kedatangan narasumber yang sangat hebat di bidangnya tentunya, yaitu seorang spesialis forensik mediko legal, Dr. Haja Anissa Anwar Mutahir, Sarjana Hukum, Magister Kesehatan, Spesialis Forensik Mediko Legal. Jadi teman-teman, stay tune ya. Kita dengerin podcastnya ya teman-teman. Halo dok, terima kasih sebelumnya kami ucapkan atas waktu yang telah diluangkan oleh dokter untuk melakukan podcast bersama kami di bidang MAP SMK Wilayah 4. Jadi untuk pertanyaan yang pertama, bagaimana prosedur penanganan jenazah yang terpapar oleh COVID-19 yang baik dan benar? Mohon penjelasannya dok. Era pandemi COVID-19 atau coronavirus 19 ini, persatuan dan kesatuan kita bangsa Indonesia kembali diuji dengan kehadiran virus corona. Mulai dari kekhawatiran penyebaran virus antar sesama manusia, sampai kekhawatiran jenazah COVID-19 atau suspek COVID-19 yang menurut sekelompok orang atau masyarakat bahwa masih dapat menularkan ke sekitarnya meskipun sudah dinyatakan meninggal. Menjadi pertanyaan kita semua atau masyarakat secara umum, apakah benar mayat yang didiagnosis penyakit coronavirus 19 atau COVID-19 atau suspek diduga COVID-19 dapat menularkan kepada masyarakat sekitarnya? Tentu jawabannya tidak menularkan sepanjang tata laksana pemulasaran jenazah dan pemakamannya jenazah COVID-19 atau suspek diduga COVID-19 dilaksanakan oleh tenaga kesehatan yang berkompeten dan terlatih. Berikut penjelasannya. Ketika jenazah yang dinyatakan positif COVID-19 atau suspek diduga kemungkinan COVID-19 berdasarkan fakta-fakta klinis dan penunjang lainnya dari hasil pemeriksaan dokter, maka penguburan jenazah ini dilakukan tidak lagi seperti biasanya. Akan tetapi prosesnya dilakukan secara khusus, yaitu petugas memberikan penjelasan kepada pihak keluarga bahwa akan dilakukan penanganan khusus bagi jenazah ini sebagai penyakit menular. Terima kasih sebelumnya dok atas penjelasannya tentang SOP penanganan jenazah COVID-19 yang baik dan benar. Selanjutnya, akhir-akhir ini pertelevisian Indonesia maupun media sosial di Indonesia dihebohkan karena masyarakat menolak jenazah pasien COVID-19 yang dimakamkan di sekitar perumahan mereka, yang alasannya takut tertular oleh COVID-19. Jadi dok, bagaimana keamanan jenazah yang tertular oleh COVID-19 jika dimakamkan di sekitaran perumahan warga? Apakah masih ada kemungkinan untuk menularkan kepada warga atau tidak? Mohon dijelaskan secara detail dan juga mungkin secara ilmiah dok. Terima kasih. Prosedur penguburan pada jenazah COVID-19 atau suspek COVID-19 menggunakan prinsip segera dikuburkan tidak melebihi 4 jam sejak dinyatakan meninggal. Mengapa mayat yang didiagnosis COVID-19 atau suspek COVID-19 segera dikuburkan? Dikarenakan di tubuh jenazah yang COVID-19 masih ada tersisa coronavirus yang hidup, meskipun sudah tidak dapat bereplikasi atau memperbanyak diri. Prinsip preventif pada proses ini lebih diutamakan. Dan karena masih ada virus yang hidup di tubuh mayat, diperlukan penanganan mematikan virus ini hanya dapat dilakukan oleh tenaga kesehatan yang berkompeten dan terlatih. Dan ingat, proses ini tidak boleh dilakukan di luar dari tenaga kesehatan yang sudah disebutkan di atas. Tenaga kesehatan yang bertugas diwajibkan menggunakan alat pelindung diri dengan standar yang sudah ditentukan. Menggunakan alat pelindung diri tentunya bertujuan melindungi dirinya dari berpindahnya virus yang masih hidup di tubuh jenazah COVID-19 atau suspek diduga COVID-19.
Proses tahapan atau langkah mematikan virus atau menonaktifkan virus yang standar yaitu membersihkan dengan melakukan desinfeksi pada semua daerah tubuh jenazah termasuk lubang-lubang tubuh dan daerah tubuh yang terbuka. Misalnya hidung, mulut, telinga, mata, termasuk luka, bekas infus, suntikan, dan memastikan bahwa cairan tubuh atau feses tidak keluar dari lubang tubuh dengan menutupnya menggunakan kapas dan plester kedap air. Saat proses ini berlangsung, tenaga kesehatan yang bertugas tersebut memperhatikan dan mencegah keluarnya aerosol dengan cara tidak terlalu banyak menekan tubuh jenazah. Yang dimaksud aerosol dalam hal ini adalah tindakan yang dilakukan petugas kesehatan pada tubuh jenazah sehingga memicu keluarnya produk dari dalam tubuh jenazah berupa hembusan partikel yang dapat melayang di udara berbentuk padat, cair, gas yang melayang di udara atau gabungan keduanya. Sebagai contoh, saat tindakan mengangkat dan memegang dada saat memindahkan jenazah, membolak-balikan tubuh jenazah saat dibersihkan. Setelah proses membersihkan dan desinfeksi jenazah di atas selesai, selanjutnya adalah persiapan menutup wajah dan seluruh tubuh jenazah dengan plastik kedap air. Namun, sebelum menutup wajah dan seluruh tubuh jenazah, keluarga inti diberikan kesempatan dapat melihat jenazah dari jarak 2 meter, tidak menyentuh ataupun mencium jenazah dan mematuhi kewaspadaan standar. Dalam hal ini adalah yang dimaksud keluarga tetap menggunakan alat pelindung diri, menggunakan masker, kebersihan tangan baik sebelum masuk dan keluar ruangan, dan jaga jarak dengan pelayat lainnya minimum 2 meter atau 3 langkah. Anak kecil dan orang dewasa berusia 60 tahun atau lebih dan orang yang memiliki penyakit berisiko tinggi tidak diperkenankan melayat. Hal ini dikarenakan ketiga golongan ini sangat rentan atau berisiko lebih mudah tertular atau terjangkit virus. Terhadap jenazah beragama Islam dibungkus dengan kain putih, kain kafan atau mengkafani, pelayat dapat hadir dan turut mensolatkan sepanjang mereka mematuhi kewaspadaan standar. Sedangkan terhadap jenazah beragama lain dapat dilakukan tata cara memandikan dan penyiapan jenazah oleh petugas yang terlatih sesuai agama yang dianut dengan tetap mematuhi ketentuan di atas. Setelah proses keagamaan di atas selesai dilakukan, proses desinfeksi kembali diulang pada jenazah untuk memastikan tidak ada perpindahan virus dari sekitarnya dan membungkus jenazah dengan kain tidak tembus air dan atau plastik dengan memastikan tidak ada cairan yang keluar dari jenazah yang terbungkus tersebut. Bagian luar bungkus jenazah dapat didesinfeksi kembali sebelum ditransportasikan. Jenazah yang telah dibungkus dapat dimasukkan ke dalam peti mati. Bagi jenazah yang beragama Islam, saat jenazah dimasukkan ke dalam peti, memperhatikan posisi kepala dan posisi tubuh jenazah miring ke kanan untuk persiapan ke arah kiblat saat pemakaman nanti. Sedangkan jenazah yang beragama lain dapat menyesuaikan sesuai agama dan kepercayaan yang dianut dengan tetap mematuhi kewaspadaan standar dan ketentuan-ketentuan umum seperti yang sudah disebutkan di atas. Pinggiran peti disegel dengan silet atau silikon dan dipaku atau disekrup sebanyak 4-6 titik dengan jarak masing-masing 20 cm dan peti dipastikan kuat tertutup rapat dengan tebal minimal 3 cm dan tetap memperhatikan prinsip segera dikuburkan atau dikremasi sesuai agama dan kepercayaan yang dianut dengan ketentuan waktu tidak melebihi 4 jam sejak dinyatakan meninggal. Dalam keadaan tertentu bagi pelayat yang ikut melayat, tidak dapat dihindari harus memegang daerah tubuhnya sendiri. Diwajibkan baginya tetap mencuci tangannya dengan deterjen bilas bersih terlebih dahulu, baru dapat menyentuh permukaan tubuhnya, dan setelahnya cuci tangan kembali baru menggunakan masker yang diyakini masker tersebut masih bersih dan steril.
Jenazah yang sudah dibungkus dan atau dimasukkan ke dalam peti yang sudah tersegel tidak boleh dibuka lagi sampai proses pemakaman atau penguburan dinyatakan selesai. Ketentuan mengenai taman pemakaman mengikuti ketentuan pemerintah daerah, ketentuan umum Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO mengenai aturan taman pemakaman mensyaratkan jarak aman adalah 250 meter dari sumur atau sumber air yang digunakan untuk air minum dan 30 meter dari sumber air lainnya. Tenaga kesehatan ini yang selesai bertugas diwajibkan melakukan sterilisasi diri atau membersihkan diri sesuai ketentuan standar. Dan untuk keluarga yang selesai melayat dan melihat dari jarak jauh proses pemakaman, diwajibkan cuci tangan dengan sabun sebelum makan atau melakukan pekerjaan lain. Bahkan termasuk pakaian-pakaian yang sudah digunakan, diwajibkan untuk dicuci dengan deterjen. Tempat-tempat yang sudah kontak dengan jenazah dan alat yang digunakan dalam proses pemulasaran jenazah di atas wajib disterilkan, termasuk bahan-bahan yang sudah digunakan dimusnahkan sesuai standar pemusnahan limbah dan sampah. Tahapan-tahapan desinfeksi yang berulang pada jenazah COVID-19 atau suspek diduga COVID-19 dan tahapan-tahapan petugas kesehatan dan yang hadir melayat diwajibkan kewaspadaan standar. Kesemua tahapan-tahapan di atas adalah bagian dari upaya memutuskan rantai penyebaran virus corona dan langkah-langkah mematikan virus yang ada di tubuh jenazah. Sehingga sepanjang proses ini dilakukan, kenapa kita harus menolak jenazah COVID-19 atau suspek COVID-19? Terima kasih sebelumnya kami ucapkan kepada Dr. Anissa Anwar yang telah menyempatkan waktunya untuk melakukan podcast bersama kami di bidang MEP SMK Wilayah 4. Jadi pertanyaan terakhir dok, apakah pesan dokter kepada teman sejawat maupun masyarakat dalam menghadapi pandemi COVID-19 ini? Pesan untuk kita semua dari tenaga kesehatan, mari kita mengkonsumsi gizi seimbang, aktivitas olahraga, senam ringan, istirahat yang cukup, mengkonsumsi suplemen vitamin bila perlu, tidak merokok, mengendalikan bila ada penyakit penyerta terutama untuk usia lanjut. Apabila diperlukan untuk mencegah penyebaran penyakit, dapat dilakukan tindakan isolasi dan karantina. Hal yang paling penting untuk kita semua, termasuk masyarakat, gunakan masker bila keluar rumah. Masker kain yang digunakan hanya untuk orang-orang yang sehat. Perhatikan kebersihan masker kainnya, dan untuk yang sakit, gunakan masker sedapat mungkin masker bedah. Penggunaan masker bedah untuk pasien yang sakit dan petugas kesehatan. Bijak dalam menggunakan alat pelindung diri sesuai risiko pajanan. Tetap di rumah, jaga jarak, keluar rumah hanya untuk keperluan mendesak. Kurangi tempat keramaian, bekerja di rumah. Bila Anda sakit, segera periksakan diri ke dokter. Patuhi himbauan pemerintah, serta kita berkomitmen bersama untuk semua pihak melawan corona. Bersama kita bisa melawan corona. Salam. Pesan berikutnya adalah menjaga kebersihan atau higienis tangan adalah hal yang sangat penting. Menggunakan alat pelindung diri sesuai resiko pajanan sedapat mungkin membatasi kontak dengan kasus yang sedang diselidiki. Dan bila tak terhindarkan, buat jarak. Halo teman-teman, tak terasa ya teman-teman, kita telah berada di ujung podcast part 3 ADC yang membahas tentang COVID-19 yang menjadi pandemi dunia saat ini. Semoga apa yang telah disampaikan oleh Dr. Anissa dapat menambah wawasan kita, dan juga kami ucapkan banyak terima kasih kepada Dr. Anissa yang telah menyempatkan waktunya untuk menjadi narasumber dalam podcast SMK bidang MEP pada kesempatan kali ini. Selain itu juga teman-teman, kita harus tetap jaga kesehatannya, stay healthy, stay di rumah saja, dan sampai jumpa di podcast selanjutnya.